Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawai Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Dawai Ulama 41 akan menceritakan tentang Pangeran Sambernyowo. Pangeran Sambernyowo adalah nama yang diberikan oleh Nicholas Hartig, utusan VOC, kepada Raden Mas Said, seorang pangeran Mataram Islam yang gagah dan ulet melawan penindasan Belanda dan keraton Mataram sendiri. Nama asli Pangeran Sambernyowo adalah Raden Mas Said, yang lahir pada tahun 1725 di Kartasura. Ia adalah anak dari Pangeran Arya Mangkunegoro, calon penerus Kesultanan Mataram yang sangat anti terhadap VOC Belanda. Karena sikapnya itu, ayahnya diasingkan ke Sri Lanka oleh VOC, dan Raden Mas Said dibesarkan oleh neneknya, yaitu Raden Ajeng Sumanarsa. Perjuangan Raden Mas Said dimulai ketika ia ikut serta dalam pemberontakan Sunan Kuning melawan VOC dan Paku Buwono yang kedua pada tahun 1742. Sebagai panglima perang, ia mendapat gelar Pangeran Perang Wedana Pamot Besur. Ia menikah dengan Raden Ayu Kusumo. Ia juga ikut serta dalam pemberontakan Pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu bernama Pangeran Mangkubumi, yang menuntut haknya sebagai penerus tahta Mataram. Pada tahun 1755, setelah Perang Jawa yang ketiga berakhir dengan perjanjian Giyanti, Raden Mas Said merasa kecewa oleh Pangeran Mangkubumi yang menerima separuh wilayah Mataram dari VOC dan Paku Buwono yang ketiga. Ia merasa haknya sebagai penguasa Mataram diabaikan, dan ia tidak mau tunduk kepada salah satu dari mereka. Ia pun melanjutkan perlawanannya dengan membentuk pasukan yang disebut Mataram Islam Surakarta. Selama 16 tahun, ia memimpin sekitar 250 pertempuran melawan VOC, Paku Buwono III, dan Hamengkubuwono pertama. Ia dikenal sebagai pemberontak yang tangguh, cerdik, dan pemberani. Ia juga mendapat dukungan dari rakyat Jawa yang menginginkan kemerdekaan dan syariah. Ia sempat menguasai beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Madiun, Kediri, Blitar, dan Malang. Namun karena kekuatan VOC semakin besar dan tekanan perang semakin berat, Raden Mas Said akhirnya bersedia bernegosiasi dengan VOC dan kedua Raja Mataram pada tahun 1757. Perundingan tersebut menghasilkan perjanjian Salatiga yang ditandatangani di Salatiga
pada 17 Maret 1757. Dalam perjanjian itu, Raden Mas Said mendapat separuh wilayah Surakarta yang mencakup daerah Wonogiri dan Karanganyar. Ia juga mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I dan menjadi pendiri Kadipaten Mangkunegaraan. Sebagai penguasa Mangkunegaraan, ia berusaha membangun kerajaannya dengan baik. Ia memperbaiki administrasi, pertanian, perdagangan, pendidikan, seni budaya, dan militer. Dia juga membangun istana Mangkunegaran yang megah dan indah di Surakarta. Ia dikenal sebagai penguasa yang bijaksana, adil, dan berwibawa. Kemudian juga menghormati agama-agama lain dan menjalin hubungan baik dengan VOC dan kedua Raja Mataram. Mangkunegara I wafat pada 23 Desember 1795 di Surakarta dalam usia 70 tahun. Ia dimakamkan di Astana Mangadeg, Matesih, Karanganyar. Ia digantikan oleh putranya, yaitu Mangkunegara II, lalu dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berjasa dalam mempertahankan kedaulatan dan kebudayaan Jawa dari penjajahan Belanda. Itulah tadi kisah dari Pangeran Sambernyowo yang dijuluki oleh VOC karena kegigihan dan ketangguhannya dalam berperang. Semoga para pahlawan selalu diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Apabila bagus, nanti bisa subscribe, share, like, dan komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.